Upah minimum 2022 rata-rata hanya naik sebesar 1,09%. Angka ini jauh dari permintaan para buruh sebesar 7 bahkan hingga 10% begitu ya. Ketidaksetaraan ini pun kemudian menimbulkan protes dari para buruh. Tapi di sisi lain para pengusaha dan pemilik modal mengatakan jika persentase kenaikan ini dinilai sudah adil dengan mempertimbangkan berbagai tolak ukur sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagaimana kemudian menengahi perbedaan sudut pandang antara pengusaha dan buruh terkait upah minimum ini? Apakah kemudian ada solusi yang lebih solutif begitu ya? Kita akan bahas lebih lanjut dengan dua narasumber dari luar studio sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Yang pertama Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apindo. Selamat sore Pak Haryadi. Selamat sore Mas Ferdi. Sehat ya Pak? Selamat sore Mbak Nining. Sore. Oke, dan ada Mbak Nining Elitos, juru bicara Gebrak. Selamat sore Mbak Nining. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Haryadi dan Mbak Nining sudah bergabung dengan kita sore ini. Saya ke Mbak Nining dulu ya. Saya ingin tanyakan beberapa hal ke Mbak Nining sebelum ke Pak Haryadi. Mbak Nining gini, katanya kan naiknya tipis-tipis aja nih, tapi klaimnya ini sudah pas formulanya, sudah adil hitung-hitungannya. Tapi kenapa kemudian teman-teman di Serikat Buruh juga masih menolak? Oh, hilang suara ya? Halo? Ya, Mbak Nining masih dengan kita, masih mendengar? Saya tadi terputus-putus suaranya. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Sekarang sudah ya? Iya, sudah. Oke, gini, kan naiknya UMP 2022 ini tipis-tipis aja, 1,09%. Tapi kemudian formulanya diklaim sudah pas, hitung-hitungannya juga sudah adil. Tapi kenapa teman-teman dari Aliansi Buruh masih melakukan penolakan? Apa cerita di balik ini? Iya, kalau Gerakan Buruh Bersama Rakyat gitu ya, kami memang menyampaikan satu sikap bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat upah murah gitu ya, di mana dalam situasi krisis, situasi pandemi kemarin gitu ya, itu banyak harus menanggung banyaknya menjadi korban PHK, dirumahkan tidak dibayar, pemangkasan terhadap hak para pekerja gitu ya. Belum lagi harus ada beban tambahan, harus biaya untuk alat pelindung diri dalam arti masker dan yang lain. Nah terus kemudian sumber masalahnya adalah tentang persoalan sebenarnya kalau di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja adalah bagaimana penentuan upah minimum kebutuhan layak. Tapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja PP nomor 36 tahun 2021 ini justru kemudian formula seperti tentang kebutuhan hidup layak ini tidak lagi menjadi konsepsi untuk penentuan upah gitu ya. Penentuan upah itu hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang persoalan kenaikan upah yang dibuat hari ini adalah penentuan upah untuk di 2022 itu adalah menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di 2020. Yang kemudian membuat tidak adil gitu ya. Memang pertumbuhan ekonomi pada saat itu adalah cukup rendah. Nah, tapi di 2000 trending dari pertumbuhan ekonomi kita sangat membaik hari ini gitu ya, gitu. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, tapi itu juga tidak dipakai menjadi landasan gitu. Nah, makanya sebenarnya kaum buruh dan serikat buruh itu cukup memberikan memahami situasi yang kemudian kita hadapi hari ini. Kenapa kemudian 10-15% kita ajukan berbeda dengan tahun-tahun sebelum, jauh sebelum pandemi dan situasi ini. Nah, sumber masalahnya adalah regulasi yang kemudian sudah sejak awal kita bilang gitu, ini akan mendegradasikan dan kemudian membuat bagaimana tentang persoalan fleksibilitas tenaga kerja dan kemudian upah buruh semakin ditekan serendah-rendahnya. Itu diwujudkan dalam akibat adanya dari Omnibus Law, terus kemudian PP 36 tahun 2021 ditambah lagi surat edaran Menteri tentang persoalan pengupahan yang berkaitan kepala daerah harus memutuskan kan kayak gitu, yang tidak boleh lebih dari ketentuan secara nasional. Nah, kita bisa akan melihat misalkan di sektor pariwisata yang punya dampak yang cukup gitu ya. Tapi juga pemerintah juga selama ini di masa pandemi, di masa krisis, bagaimana juga memberikan stimulan terhadap para pengusaha gitu ya gitu. Justru berbagai macam surat edaran, 4 surat edaran di masa pandemi, semua dikembalikan kepada bagaimana buruh dan pengusaha melakukan perundingan, padahal
relasi yang tidak imbang itu mengakibatkan seringkali pemaksaan terhadap pemangkasan terhadap hak-hak buruh. Nah, ini kita butuh sebenarnya bagaimana kalau kita bicara, karena pemerintah bilang bahwa ini harus bagaimana mungkin gitu ya pertumbuhan ekonomi akan tumbuh kalau daya konsumsi masyarakat semakin rendah. Sama, buruh didorong untuk produktivitas setiap hari, kemudian barangnya tidak bisa dibeli. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah krisis gitu. Jadi kalau yang kemudian dikatakan kaum buruh hari ini darurat upah murah, kemudian mendorong ada kebijakan yang adil bagi buruh, bagi kami ya sampai hari ini belum merasakan keadilan itu. Gitu. Oke, baik. Oke, berarti belum ada formulasi yang adil begitu ya soal bagaimana mekanisme upah minimum provinsi 2020 ini yang diterima oleh buruh. Saya langsung ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, tadi Bu Nining mengatakan bahwa kemudian keputusan ini adalah berpihak pada pengusaha begitu dan memberikan proteksi pada pemilik modal saja. Ini bagaimana menjelaskan ini? Apakah betul begitu atau bagaimana sebenarnya? Kita mesti melihatnya dari data empiris yang ada ya Mas ya. Jadi kalau kita melihat dari sejak diundang-undangkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan di tahun 2003 sampai hari ini, kalau kita melihat dari sisi yang paling terlihat itu adalah masyarakat yang menerima subsidi, salah satu contohnya ya. Itu sekarang sudah 100 juta orang. Di mana di dalam menerima subsidi itu salah satu kriteria dari Peraturan Menteri Sosial, masyarakat yang dinyatakan tidak mampu itu yang dari 14 kriteria, salah satunya itu adalah berbunyi bahwa satu keluarga itu mendapatkan penghasilan paling banyak 600.000. Itu satu keluarga ya. Jadi kalau kita melihat angka itu dan juga kalau kita melihat angka BPS yang menyatakan bahwa kalau di BPS itu bilangnya angka garis kemiskinan di tahun 2019 itu 425.000 per orang, Mas. Jadi kalau kita iriskan gitu antara data yang menerima subsidi dengan angka kemiskinan, maka sebetulnya angka kemiskinan itu tidak 25 juta orang yang dengan garis kemiskinan 425.000 itu, tapi sudah mendekati 100 juta orang. Nah itu yang data-datanya ada di pemerintah semuanya ya. Nah sehingga itulah yang membuat pemerintah menjadi lebih realistis bahwa tujuannya adalah untuk penciptaan lapangan kerja. Nah di dalam hal formula upah yang kemudian menjadi di PP nomor 36 itu memang sudah dimasukkan rata-rata konsumsi rumah tangga, sudah dimasukkan mengenai tingkat pengangguran terbuka, dan juga sudah dimasukkan komponen dari pertumbuhan ekonomi atau inflasi di situ. Nah, dan sekarang datanya yang dipakai adalah data dari BPS. Nah, hal ini memang untuk mengurangi untuk membuat data itu lebih menjadi akurat. Karena apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Nining, beberapa rekan buruh memang melakukan survei ya, dengan menggunakan Permenaker nomor 18 tahun 2020. Basisnya itu dengan 64 KHL. Nah, sebagai contoh ya, kalau dari teman-teman serikat pekerja mendapatkan angka kenaikan adalah 7%. Nah, waktu kami melakukan survei di tanggal 30 Oktober yang lalu, itu angkanya adalah justru di DKI itu malah di bawah daripada upah minimum yang ada. Jadi 21% di bawah dari upah minimum DKI Jakarta. Nah, ini juga kan menjadi suatu hal yang tadi yang saya bilang, kalau angkanya memakai angka komponen KL bisa terjadi perbedaan yang tajam. Jadi di Jakarta itu kita ketemu angkanya adalah 3.645.919 ya. Sedangkan upah minimum DKI 2021 ini kan adalah 4.416. Jadi di bawah upah minimum itu 770.267. Nah, ini memang tidak akan selesai dengan segala macam ini ya, kalau memang angkanya itu adalah angka-angka yang dipakai oleh masing-masing pihak. Nah, di dalam penentuan yang lalu, kelemahan daripada komponen KHL itu tidak mencerminkan keseluruhan dari data yang ada. Nah, ini sekarang diambil data dari BPS, dan di dalam formula tersebut juga sudah diperhitungkan kesenjangan antar daerah. Jadi ini juga dilihat situ. Nah, tujuannya semuanya sebetulnya itu tadi adalah bagaimana bisa terjadi penciptaan lapangan kerja dalam jumlah yang masif. Karena tadi kalau kita melihat angka-angka dari penerima subsidi yang juga makin nambah, lalu juga data BKPM menunjukkan bahwa investasinya naik tapi penyerapannya makin turun. Ke tahun 2019 itu 2020 penyerapan kita itu hanya sekitar 1.400 orang per 1 triliun. Padahal angka investasinya naik sedemikian besar ya, 800
16 triliun pada tahun 2020. Tapi angkanya makin turun dibandingkan dengan tahun 2010 misalnya, pada waktu investasi kita masih sekitar 205 triliun, penyerapan kita per 1 triliunnya adalah 5.014 orang. Ya, itu jadi angka itu yang kemudian menjadi perhatian dari kita semua. Dan jangan lupa juga bahwa upah minimum ini adalah jaring pengaman sosial untuk orang yang baru pertama kali bekerja dan dikategorikan adalah masih lajang, belum berkeluarga. Itu kalau kita melihat itu memang targetnya ke arah situ. Memang kalau kita letakkan yang kena di upah minimum itu kan adalah angkatan kerja baru, Mas. Ya, Ini kira-kira per tahun 2,5 juta. Ini yang juga kemudian sering salah kaprah, Pak Haryadi, bahwa 0 sampai 1 tahun ini yang akan mendapatkan dikategorikan di dalam upah minimum ini. Tapi kemudian ada beberapa pengusaha yang juga tidak tertib dan disiplin dengan skema seperti ini. Bagaimana temuan-temuan di teman-teman pengusaha? Iya, kan ada perundingan, Mas. Ada skala upah dan sebagainya. Itu kan sekarang sudah dikembalikan semuanya kan kepada perundingan. Kalau yang di atas upah minimum ya harus memang dibicarakan di perusahaan masing-masing. Nah, ini yang memang terus akhirnya selalu yang sebetulnya sangat mendasar adalah pada saat upah minimum dipersepsikan sebagai upah rata-rata. Ini yang jadi masalah. Berarti kemudian meluruskan bahwa upah minimum ini memang diterapkan pada buruh yang masa kerjanya 0 sampai 1%. Tapi kemudian Mbak Nining bagaimana melihat ini? Bahwa ada salah kaprah juga soal upah minimum ini 0 sampai 1 tahun ini akan dicakupi oleh upah minimum provinsi di tahun 2022 ini yang 1,09%. Atau ada temuan lain di lapangan dari teman-teman buruh? Persoalan betul penentuan upah minimum itu hanya untuk bekerja 0 sampai 12 bulan, artinya setahun. Praktek dan realitanya mayoritas hari ini saya punya banyak kawan-kawan di berbagai macam sektor. Sampai hari ini juga masih banyak menerima upah minimum, kan gitu. Nah, apa tindakan dari hal itu kalau memang itu menjadi dasar gitu ya? Saya bertahun-tahun bahkan cukup semakin membengkak gitu ya, semakin membesar perusahaan-perusahaan melakukan hal itu. Terus kemudian kalau tadi Pak Haryadi mengembalikan bagaimana perundingan, pertanyaan saya, berapa banyak sih perusahaan yang memiliki organisasi serikat buruh? Yang kedua, berapa banyak sih kaum buruh punya kemampuan gitu ya untuk melakukan negosiasi? Kan ini kemudian harus kita lihat juga gitu loh. Nah, artinya tidak bisa juga negara melepas bahwa ini harus dikembalikan perundingan antara buruh dengan pengusaha. Saya ini mantan buruh gitu ya, berkali-kali kerja di pabrik untuk berkomunikasi dengan pihak manajemen untuk bagaimana kita membicarakan hal-hal yang kemudian tidak tepat atau yang kurang pas. Itu kemudian dianggap sering berujung kepada pemutusan hubungan kerja, kriminalisasi, dianggap melakukan pencemaran nama baik dan yang lain. Nah, yang menjadi persoalan kita adalah gitu ya, ketika penentuan upah minimum dan kemudian misalkan ada struktur skala upah yang menentukan orang yang bekerja 1 tahun. Nah, problemnya menjadi pertanyaan saya tadi, mayoritas hari ini masih banyak yang belum berserikat. Yang kedua, masih banyak keterbatasan tentang orang memahami tentang berbagai macam kebijakan peraturan yang dibuat gitu ya. Yang ada adalah bagaimana ketika kaum buruh mengkomunikasikan untuk bertanya yang ujung-ujungnya mengakhiri kawan-kawan pekerja yang untuk mempertanyakan haknya. Boleh cek gitu ya, kami itu punya 400 perusahaan di bawah sekitar 30 induk perusahaan gitu ya. Mereka kebanyakan melakukan adalah upah minimum itu menjadi upah maksimum gitu loh. Nah, bahkan perusahaan itu bukan perusahaan yang kemudian punya satu perusahaan, bahkan mengekspansi berbagai macam kota dan daerah, bahkan kemudian produknya juga ekspor impor, bahkan juga kita tahu brand-brand apa gitu ya gitu. Itu yang kemudian sangat kita sayangkan. Sebenarnya adalah bagaimana pemerintah hadir, kan gini, dari konstitusi negara kita adalah betul kita sepakat ada penciptaan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, sampai hari ini di negara kita kan belum ada konsepsi dari upah layak itu apa yang disebut dengan misalkan bisa memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan misalkan. Nah, itu yang harus dibuat gitu persoalan kebijakannya sehingga kita mendiskusikan apa yang menjadi kebutuhan. Ini kan enggak. Ini sekarang ini
Undang-Undang Cipta Kerja turunannya PP 36 terus diperkuat oleh surat edaran yang kemudian upah buruh itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Oke. Ya, sehingga mengikuti apa yang menjadi data BPS dan harus diingat data itu juga pun menggunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu menggunakan tahun 2000, sedangkan kenaikan upah di 2022 itu berimplikasi dengan berbagai macam kebutuhan hidup semakin mahal. Di 2021 saja gitu Oke, ya, Mbak. itu Oke, kita Mbak Nining. semakin kaum buruh dan masyarakat semakin terbebani dan bukan berarti memperjuangkan buruh yang hanya bekerja hari ini. Justru kita memikirkan bagaimana generasi ke depan juga. Gitu. Oke, Mbak Nining, jadi Anda ingin mengatakan bahwa pengusaha juga nggak mau rugi gitu menerapkan upah sesuai dengan produktivitas buruh kalau kemudian di atas 1 tahun masa kerja juga masih menggunakan upah minimum. Kan juga soal sanksi juga administratifnya juga ketat begitu pengawasannya. Ya, ini yang menjadi problem kita gitu ya tentang persoalan pengawasan dan penegakan hukum. Regulasinya sudah ada, penegakan hukum dan pengawasannya seperti apa. Misalkan contoh selama ini tentang persoalan upah minimum. Prakteknya masih banyak kok pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap tindakan terhadap para pengusaha yang tidak patuh terhadap aturan hukum gitu kan. Nah ini yang harus kemudian menjadi prioritas dari pemerintah. Terus kemudian kita juga harus lihat banyak juga para pengusaha gitu ya masih biar bagaimanapun keterbukaan transparansi ini bagaimana untuk mengkomunikasi berdiskusi ini juga ego terhadap memandang buruh itu sebagai objek itu masih gitu loh. Oke, baik. Saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, kalau saya boleh tahu Anda menilai produktivitas buruh secara rata-rata saat ini bagaimana sebenarnya? Jadi gini Mas, kalau kita berbicara pada level korporasi, perusahaan ya, perusahaan itu dari waktu ke waktu itu produktivitasnya naik Mas. Artinya apa? Perusahaan itu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan atau produktivitas dari organisasinya, termasuk dalam ini tentunya ada pekerja di dalamnya. Jadi kalau kita bicara seperti itu naik. Kita bicara produktivitas dalam tataran mikro ya korporasi. Tapi kalau kita bicara dalam tataran makro itu yang jadi masalah. Itu yang tadi saya sampaikan kan, bahwa sekarang itu makin lama perusahaan makin efisien, makin terjadi multitasking. Sebagai contoh aja deh, kemarin saya tuh kaget didatengin wartawan dari TV juga, stasiun TV, dia datang hanya sendiri. Biasanya kan bawa kru. Nah dia bilang, hari-hari sekarang kita pakai konverter nih, pakai handphone aja bisa. Lah, itu contoh kan, berarti dia semua perusahaan pasti melakukan itu. Jadi kalau bicara produktivitas di level perusahaan itu tidak diragukan pasti akan naik karena memang perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi. Nah, tapi kalau dalam level makro ini jadi masalah yang tadi saya ceritakan bahwa kenyataannya banyak yang terpental dari sektor formal menjadi sektor informal. Nah, ini yang perlu kita pikirkan karena kami juga pernah melakukan program pemagangan nasional di tahun 2017 yang ikut adalah 57.000 orang, yang keterima itu nggak kurang dari 15% gitu loh Mas. Karena apa? Bukan karena apa? Bukan lapangan kerjanya nggak ada. Artinya mereka sudah dilatih tapi dia tidak mendapatkan ini yang tepat, lapangan kerja yang tepat. Seperti itu. Jadi direkrutnya juga sedikit. Nah ini yang sebetulnya jadi masalah. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Nining itu terjadi pada perusahaan yang memang atau sektor yang memang perkembangannya ataupun optimalisasi dari sektor itu kurang maksimal. Nah, saya ambilkan contoh di sektor saya ya, sektor pariwisata ini, tapi kebetulan kalau kita bicara sebelum pandemi, karena kalau pandemi semua kena parah. Tapi sebelum pandemi itu mereka justru tidak mau bekerja dalam suatu perusahaan itu dalam jangka panjang karena dia akan bisa pindah ke perusahaan lain dengan gaji yang lebih besar gitu. Nah, itu yang terjadi adalah memang di sektor-sektor tertentu itu memang sudah ininya sudah baik ya, artinya dari sisi utilisasi atau pemanfaatan daripada pekerjaan cukup baik. Seperti contohnya di media juga begitu. Media yang ininya bagus, yang mempunyai resources yang bagus, itu juga mereka nggak bisa mempertahankan dalam jangka panjang untuk menjaga pekerjaannya karena selalu akan diambil oleh atau dia akan keluar mencari penawaran yang lebih baik karena memang industrinya tumbuh gitu. Nah inilah yang saya lihat dari pemerintah melihat mendorong bagaimana industri itu tumbuh. Seperti di Jawa Tengah, contoh Jawa Tengah itu dipandang bahwa
upah minimumnya kompetitif. Tapi sekarang rata-rata perusahaan di sana juga nggak membayar pada posisi upah minimum yang kompetitif tersebut, tapi pasti akan lebih tinggi. Karena apa? Mencari pekerja di Jawa Tengah itu sekarang sulit. Karena jadi terjadilah mekanisme yang membuat si pekerja ini menjadi lebih baik gajinya, pendapatannya, karena memang sektornya lebih sudah berkembang. Oke, artinya kemudian tidak sekejam itu ya pengusaha dan pemilik modal untuk memberikan upah terhadap buruh atau pekerja yang bekerja di perusahaan mereka begitu ya. Oke, kita akan nanti berdiskusi lagi usai jeda. CNN Indonesia Newsroom segera kembali. Baik, kita kembali dalam diskusi kita sore ini. Terakhir saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi masih dengan kita ya, Pak? Pertanyaan terakhir, Pak Haryadi, bagaimana kemudian nanti dengan kondisi yang belum stabil seperti sekarang, akan ada gerakan nasional kabarnya, mogok secara nasional. Apakah kemudian pengusaha ini akan kasih izin ke teman-teman buruh? Mungkin ini tindak lanjut dari audiensi yang akan berlangsung dari teman-teman buruh ke kementerian terkait, begitu Pak? Iya. Sebetulnya perkara mogok itu kan sebenarnya yang diatur adalah mogok di dalam perundingan antara bipartit ya, antara perusahaan dengan pekerjanya. Ya, betul. Nah, kalau tidak dicapai kesepakatan di level bipartit tersebut, maka pekerja punya hak mogok dan perusahaan punya hak untuk lockdown. Nah, terus terang yang namanya mogok nasional kan tidak diatur di dalam undang-undang yang ada. Nah, tentunya kami sebagai perusahaan tentu akan mengikuti aturan yang ada, begitu Mas Ferdi. Oke, baik. Saya ke Mbak Nining juga ini terakhir. Gimana Mbak Nining? Tentu kalau belum bulat begitu ya keputusannya, belum sepakat begitu, belum dianggap adil, akan ada audiensi lanjutan atau bahkan nanti Desember akan dilakukan mogok secara nasional. Bagaimana kemudian situasi ini berlangsung nanti? Iya, pertama kita memang hari ini menyampaikan kepada pemerintah kritikan, masukan kita atas berbagai macam peraturan kebijakan yang berimplikasi kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas, kan kayak gitu. Yang kedua, sangat disayangkan selama ini berbagai macam peraturan kebijakan atau regulasi seringkali tidak melibatkan partisipasi publik yang cukup intens gitu ya, gitu. Apalagi yang melahirkan satu kebijakan yang cukup sangat tergesa-gesa. Nah, sumber masalah ini kan adalah berangkat dari persoalan Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan pemerintah, terus surat edaran. Nah, sebenarnya desakan kita adalah agar pencabutan terhadap PP walaupun ini menjadi hukum positif gitu ya, gitu. Karena memang sudah diketuk palu undang-undangnya dan kemudian masih digugat oleh kaum buruh di Indonesia. Yang terakhir adalah kami memang dari masukan-masukan ini paling tidak pemerintah peran dan fungsi pemerintah kan untuk melindungi bagaimana peningkatan kesejahteraan dan juga lapangan pekerjaan bagi rakyat. Tapi kalau kemudian ini semakin trennya adalah semakin terjadi penurunan, terus kemudian dari tahun ke tahun, dari sejak reformasi gitu ya 98 sampai sekarang, tren tentang persoalan perlindungan penegakan hukum, bagaimana berbagai macam hal ini justru semakin lemah. Itu. Nah, yang terakhir adalah tentang persoalan apakah kaum buruh. Kami memang sudah melakukan koordinasi dari berbagai macam organisasi serikat buruh, baik kepada KSPI, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, dan di Sanas untuk bersama-sama untuk melakukan satu agenda besar gitu ya. Modalnya apakah nanti aksi-aksi di berbagai macam kota, di daerah terjadi serentak, ataupun kemudian aksi artinya akan melakukan gerakan yang secara bersama-sama. Baik Mbak Nining. Mudah-mudahan ya sebelum aksinya terlaksana sudah ada kata sepakat begitu ya, sudah duduk bersama antara pengusaha, buruh dan juga pemerintah. Sorry, karena tuntutan kita adalah karena situasi ini membuat rumit dan semakin buruk, maka harus ada intervensi presiden membuat satu keputusan presiden tentang upah. Baik. Semoga
nanti juga ada apa namanya solusi dari persoalan itu semua seperti yang Anda sampaikan. Dan kita akhiri dialog kita sore ini. Terima kasih Pak Haryadi sudah bergabung dengan kita sore ini dan juga Mbak Nining juga sudah bergabung. Selamat sore.